Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini aku akan bagikan tips dan cara sederhana supaya warung kalian atau yang sekarang ini lagi merintis usaha jualan makanan atau jajanan anak-anak seperti aku sekarang ini. Jadi ada beberapa tips ya supaya pembeli itu betah beli di warung kalian. Sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya. Nanti kalau ada video-video baru aku seputar jualan, mini vlog atau daily vlog seperti ini, atau tips yang bermanfaat buat teman-teman para pejuang rupiah, nanti kalian nggak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini aku bisa bagiin kegiatan aku sebagai berumah tangga yang manfaatin teras rumahnya itu buat jualan. Jadi teman-teman, kali ini aku akan bagiin beberapa tips sederhana yang bisa kalian praktekin di warung kalian. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang lagi nontonin video aku atau lagi lihat video kegiatan aku sebagai seorang pejuang rupiah, pengen memulai buka usaha di teras rumah, atau yang sekarang ini lagi merintis atau lagi kegiatannya itu juga sama seperti aku ya, nyiapin warung, buka warung ya, kayak gitu teman-teman. Semoga usaha kalian lancar terus, berkah barokah ya. Jadi tips sederhana yang biasa aku lakukan supaya warung aku itu meskipun di dalam gang tetap ramai pembeli, tetap ada yang beli di warung aku. Salah satunya itu apa teman-teman? Konsisten buat jualan ya. Jadi menurut aku hal yang bisa membuat warung kita itu tetap ramai pembeli, mereka itu gak bosen, terus kemudian mereka itu seneng jajan di warung kita, usahakan konsisten dulu ya. Jadi kalau konsisten kalian telaten buat jualan setiap hari, paling nanti liburnya hari apa, Jumat gitu ya, Insya Allah nanti warung kalian juga tetap ramai pembeli ya. Soalnya pembeli itu nggak kecilik teman-teman, atau nggak kecewa gitu ya kalau kalian datang jauh-jauh atau pengen jajan ya siang-siang atau pagi-pagi, kemudian datang ke warung kalian dan warung kalian ready semua makanannya dan buka terus, itu pembeli juga seneng ya. Jadi kalau jajan di warung kalian itu nggak merasa kecewa karena emang buka terus warungnya dan ready makanannya juga banyak. Tips kedua yang aku lakukan supaya orang-orang pembeli warung aku itu seneng jajan di warung aku, itu selalu aku lengkapin ya. Jadi semua untuk variasi jualan aku itu lengkap teman-teman. Jadi kalau kalian emang buka toko kelontong ya, kebutuhannya toko kelontong itu apa aja isinya, usahakan dilengkapin semua, kayak minyak-minyakan atau beras atau sabun mandi atau shampoo kayak gitu ya. Begitupun dengan warung aku sama. Biasanya kalau warung aku ini kan menyediakan jajanan anak-anak, tapi sekarang ini ternyata peminat cilok itu merambah ke orang-orang dewasa. Mereka juga seneng jajan cilok aku bareng sama anaknya yang kecil, biasanya ya diajak. Makanya di sini kalau di warung aku itu aku usahakan jajanan ciki selalu penuh. Kemudian rasa-rasa minuman juga penuh semua, jadi variasinya lengkap. Terus kemudian untuk jajanan lainnya seperti mie instan, roti bakar, terus kemudian ada jajanan mie cilok, itu semuanya aku lengkapin teman-teman. Jadi pembeli aku yang jauh-jauh dari luar kota atau jauh-jauh dari gang desa aku, mereka jajan jauh-jauh di warung aku itu nggak kecewa, ternyata jajanannya itu lengkap. Terus kemudian beberapa ciloknya pun juga stoknya banyak, seperti itu ya. Jadi usahakan semua variasi kelengkapannya itu lengkap ya. Untuk usaha kita kayak gini, usahakan lengkap. Nanti kalau jualannya apa jadi kreasiin lagi supaya lebih menarik kayak gitu teman-teman. Jadi kita sebagai seorang penjual itu emang harus berkreasi ya teman-teman, supaya pembeli-pembeli itu betah di warung kita dan senang beli di warung kita kayak gitu. Seperti yang terlihat sekarang, warung aku itu penuh dengan orang-orang yang pada antri cilok teman-teman ya. Alhamdulillah, karena emang aku ini tuh jualan emang sambil ngonten, makanya ada beberapa orang itu tahu aku tuh jualan cilok itu dari hasil ngonten teman-teman, seperti itu. Tapi sebenarnya kalaupun aku itu nggak ngonten, alhamdulillah target market aku di rumah itu sesuai.
Jadi karena emang di gang aku ini banyak banget anak-anak yang sering jajan, makanya kesempatan jadi peluang aku itu untuk aku jualan warung kayak gini, jajanan anak-anak. Tapi alhamdulillah hasil dari konten ternyata orang-orang itu juga mengenal cilok aku, penasaran dengan nyobain cilok aku. Jadi double ya untungnya teman-teman, hasil konten orang-orang pada tahu kalau aku tuh jualan cilok. Jauh-jauh dari luar kota, jauh-jauh dari gang desa, mereka datang langsung ke gang sempit rumah aku ini untuk pengen nyobain cilok aku. Alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman, tips yang ketiga yang harus kalian tahu ketika buka warung seperti ini, usahakan ya teman-teman, usahakan kalian itu benar-benar target marketnya itu pas ya. Jadi sesuai dengan apa yang di tetangga kalian. Jadi kalau emang kebanyakan tetangga kalian itu para ibu-ibu, nggak ada anak-anak, ya kalian jualannya itu toko kelontong, kebutuhan pokok ya. Tapi kalau nanti di gang kalian itu emang banyak anak-anak, terus kemudian dekat sama sekolahan SD atau TPQ atau musola, karena rumah aku ini kan dekat sama dua musola ya, itu kalian boleh nih jualan kayak aku, jualan jajanan anak-anak. Tapi jangan-jangan ya, jangan kalau kalian itu di gang kalian itu banyak banget para ibu-ibu, tapi kalian jajanan anak-anak itu kalian jual ya. Jadi itu nggak pantas, nggak pas gitu loh teman-teman. Jadi usahakan ya target market jualan kalian atau usaha kalian itu benar-benar cocok seperti itu. Soalnya kasihan sekali kadang ya mereka itu udah modalnya banyak, udah kulaan banyak, tapi ternyata target marketnya nggak dilihat dulu. Padahal di gang mereka itu nggak banyak anak-anak, tapi mereka malah jualan jajanan anak-anak, itu nggak pas teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk yang ketiga tips dari aku itu usahakan kalian sebelum buka jualan itu target marketnya seperti apa di gang kalian, tetangga kalian gimana gitu ya. Soalnya kalau kita itu buka jualan, kalau kita itu yang nggak beli itu ya, yang nggak beli itu biasanya tangga jauh, tapi kalau tetangga dekat pasti beli dong kalau emang mereka itu membutuhkan sesuatu seperti itu ya. Kemudian tips yang sederhana lagi yang keempat yang biasa aku lakukan supaya nanti warung aku itu banyak pembeli, pembeli juga betah di warung kita itu banyak-banyak tersenyum dengan pelanggan. Jadi yang aku lakukan ya, aku sama adik aku, sama mama aku itu semua gerapiak ya teman-teman, kayak tanya-tanya dari mana, terus kemudian belinya berapa, terus cerita-cerita kayak gitu teman-teman ya. Kita sambil melayani dia, sambil cerita, sambil tanya-tanya, tersenyum gitu ya. Orang-orang yang beli di warung kita itu nyaman ya, seneng lihat kita itu jualan, seneng beli jualan kita, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian buka usaha, entah itu toko kelontong, entah itu jualan jajanan anak-anak atau jualan papeda, sempol ya di pinggir jalan pun, usahakan kalian itu banyak tersenyumnya sama pelanggan. Soalnya mereka itu juga seneng teman-teman ya, pelanggan kita senyum. Kalau kamu pun ya punya warung gede, punya Indomaret lah seenggaknya ya, tapi kalau kalian mencucu ya nggak senyum, itu tuh ya bikin pelanggan itu bete juga. Aku tahu kamu itu capek jualan seharian, tapi seenggaknya jangan gitu, jangan tunjukkan rasa kesal kamu itu ke pelanggan ya, seperti itu. Sama kalau kalian tahu di pom bensin, di Indomaret atau Alfamart, kalian tahu sendiri kan mereka itu senyum sapa, selamat siang, mau beli apa, monggo, kayak gitu ya. Jadi usahakan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian ya sebagai penjual, entah itu warung kecil-kecilan atau toko kelontong yang kecil atau yang besar, tapi kalau kalian itu nggak murah senyum, nggak senyum sapa sama pelanggan, beneran ya nanti pelanggannya itu pada lari gitu ya teman-teman ya. Tips dari aku semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.